Halo Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Andro Octavian Silitonga dan saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya untuk mid exam mata kuliah Data and Information Management. Dimulai dari soal A untuk nomor 1, yaitu menjelaskan tahapan database system lifecycle yang harus dikerjakan oleh PT Mekarwangi Property. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan membuat database planning, yaitu membuat rancangan detail mengenai langkah-langkah awal perencanaan database yang akan dikerjakan nantinya. Dimulai dari salah satu contohnya bagaimana cara mengumpulkan data, dokumen apa saja yang diperlukan, dan lain-lainnya. Lalu tahap kedua adalah melakukan system definition, yaitu dengan menentukan siapa saja orang-orang yang akan menggunakan database ini nantinya. Dimulai dari supervisor, manager, marketing, dan orang-orang yang berkepentingan lainnya. Hingga akan tiba pada tahap implementation dan juga melakukan maintenance terhadap sistem database tersebut. Lalu ke soal yang kedua, nomor 2. Mengapa PT Mekarwangi perlu menggunakan database system lifecycle dalam pengembangan aplikasinya? Karena untuk merancang sebuah sistem database diperlukan langkah-langkah yang spesifik dan juga harus dilakukan secara detail. Dan di dalam database system lifecycle ini telah dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan serta bagaimana cara pengerjaannya. Untuk soal yang ketiga, apa kesulitan yang akan dihadapi dalam penerapan database system lifecycle dan bagaimana cara mengantisipasinya? Salah satu kesulitan adalah melakukan adaptasi terhadap sistem yang baru. Tentu para staf nantinya akan harus melakukan adaptasi terhadap sistem yang ada. Dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pengajaran ataupun pelatihan terhadap staf-staf yang akan menggunakan sistem database ini nantinya. Tentu dengan melakukan pelatihan tersebut dapat membantu proses adaptasi mereka terhadap sistem yang baru. Untuk soal yang keempat, dalam pengumpulan data atau fact finding, direncanakan akan menggunakan 2 jenis fact finding, yaitu wawancara dan kuesioner. Dan saya telah membuat list dari wawancara untuk level direksi top level management. Salah satunya adalah bagaimana sih bentuk database yang Anda inginkan nantinya. Apa saja sih informasi yang harus ada di dalam database tersebut? Bagaimana proses yang Anda inginkan di dalam sistem database ini? Untuk kuesioner, untuk level operasional yang akan menggunakan sistem ini nantinya, yaitu apa kesulitan saat Anda menggunakan suatu aplikasi? Bagaimana proses yang Anda inginkan? Bagaimana UI atau user interface yang Anda inginkan untuk membantu proses kerja Anda, dan serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Lanjut ke soal B, yaitu untuk nomor yang pertama membuat penggambaran rich picture flowchart atau workflow untuk proses bisnis. Saya telah membuat contoh workflow, yaitu customer pertama akan melakukan pemesanan gedung di gedung XYZ terhadap staff. Lalu staff akan melakukan pencatatan untuk invoice nantinya. Setelah itu dari sisi staff keuangan akan menagih invoice terhadap customer. Dan setelah customer selesai membayar, kwitansi dari invoice tersebut akan langsung dikirimkan ke customer. Bisa melalui pos ataupun bisa melalui email. Untuk soal yang kedua adalah membuat konseptual database design dan data dictionary-nya. Untuk konseptual database design ini saya telah merancang dan mendapatkan ada 6 entity di dalamnya, yaitu shipping, penyewa, entity invoice, staff, kwitansi, serta unit. Di dalamnya saya juga telah memasukkan data dictionary untuk konseptual database design. Di dalamnya terdapat descriptions, primary key yang akan digunakan nantinya, serta occurrence atau kejadian di setiap entity yang ada. Untuk soal yang ketiga, membuat logical database design dan data dictionary-nya. Di dalam ERD logical ini
memiliki perbedaan terhadap IRD dari Conceptual Database Design. Yaitu di dalam IRD ini, di setiap entitinya sudah terdapat atribut, primary key, foreign key, serta relationship antar satu entity dengan entity lainnya. Seperti salah satu contoh untuk entity staff dan juga entity tenant atau penyewa. Setiap staff bisa menghandle minimal satu ataupun banyak tenant. Serta setiap tenant dapat dilayani oleh minimal satu ataupun banyak staff. Dan di dalamnya juga saya telah mencantumkan data dictionary. Data dictionary-nya ini pun berbeda dari data dictionary untuk Conceptual Database Design, di mana di dalamnya sudah ada penjelasan tentang primary key, occurrence, foreign key, dan juga atribut yang akan digunakan di setiap entity nantinya. Demikian penjelasan video saya mengenai jawaban exam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.